Pernah gak sih lu bayangin kalau lu jadi freelance, lu bisa hidup ratusan bahkan ribuan tahun? Kira-kira apa yang bakal lu hadepin? Sebagai manusia biasa yang hanya memiliki angka harapan hidup 73 tahun, pasti susah ngebayangin ya kan? Ditambah lagi kalau kita lagi ngejalanin sesuatu yang lagi kita sukain, pasti waktu berasa berjalan makin cepat dari biasanya. Kenalin, gue Kersons, dan gue suka bikin esai. Hari ini kita akan bahas tentang perspektif freelance sebagai elf, yang punya umur hidup hingga ribuan tahun. Untuk mengerti perspektif freelance sebagai elf yang memiliki waktu yang lama dalam dunia, kita harus paham dulu apa sih yang membuat manusia itu spesial. Karena ini yang menjadi inti dari topik hari ini. Yang membuat manusia itu spesial adalah manusia yang memiliki keterbatasan waktu. Mengapa hal ini spesial? Manusia adalah makhluk sosial. Kita hidup berdampingan dan memiliki koneksi yang dalam satu sama lain. Pada dasarnya, kita diciptakan seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah hal yang nyata. Setiap hari kita bangun, melakukan aktivitas, berinteraksi, dan akhirnya malam hari tertidur. Dan mengikuti pola yang sama di hari-hari berikutnya. Mengapa kita bisa melakukan itu semua? Karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin bakal ada yang berargumen gini, tapi kan, kalau punya waktu yang banyak kayak freelance, bukannya sama aja? Mungkin itu benar. Tetapi itu hanya bisa terjadi ketika semua orang juga memiliki jumlah waktu yang sama seperti kita. Alias dalam hal ini, kita sendirian. Karena tujuan dari video ini kan untuk memahami perspektif freelance, jadi sah saja kalau dimisalkan kita yang hidup lama sendirian di dunia ini. Lanjut ke pembahasan tadi. Kalau lu masih bingung, sini gue jelasin. Karena kita, manusia, memiliki jumlah waktu hidup yang terbatas dan sama satu sama lain, wajar saja kalau kita merasa lebih terkoneksi dengan sesama manusia. Kita hidup dalam siklus yang mirip. Bangun pagi, bekerja, makan, istirahat. Keseharian yang sama. Beban hidup yang serupa, bahkan cara kita memandang dunia pun seringkali selaras. Tapi kalau kita coba memahami dunia dari perspektif freelance, semuanya berbeda. Dia tidak memandang waktu, hidup, atau koneksi sosial seperti manusia pada umumnya. Freelance punya gaya hidup yang sepenuhnya berbeda. Dengan umur yang panjang sebagai elf, dia melihat dunia dalam skala waktu yang jauh lebih luas. 10 tahun bagi kita terasa panjang. Buat freelance, itu hanya momen singkat. Karena itu, dia cenderung memilih ketenangan daripada koneksi sosial. Bahkan setelah mengalahkan Demon King, freelance gak langsung membaur atau mencari teman baru. Dia malah menghabiskan waktunya sendirian, menjelajah dunia tanpa arah. Seolah semuanya tidak mendesak, tidak penting. Dan karena dia memilih hidup yang tenang, jauh dari keramaian, freelance jadi kesulitan memahami perasaan manusia. Contoh jelasnya ada di episode 3. Ketika Fern menunjukkan matahari terbit yang indah, freelance tidak merespon seperti yang Fern harapkan. Bukan karena dia jahat atau gak peduli, tapi karena dia benar-benar tidak memahami apa yang dirasakan Fern. Ini masuk akal. Ketika kita terlalu lama tidak berinteraksi dengan orang lain, kepekaan kita terhadap perasaan dan ekspresi orang akan tumpul. Kita jadi susah membaca emosi, dan freelance selama ratusan tahun hidupnya menyendiri, kehilangan kemampuan itu. Inilah salah satu kelebihan memiliki waktu yang terbatas sebagai manusia. Justru karena kita tahu waktu kita sedikit, kita jadi lebih berhati-hati dan penuh makna dalam membuat keputusan. Kita memilih dengan siapa kita mau menghabiskan waktu, memilih hal-hal yang menurut kita layak dilakukan. Kita menanyakan hal-hal seperti ini. Apakah ini sepadan? Apakah ini penting buatku? Kalau aku mati besok, aku akan nyesel nggak? Semua pertanyaan ini muncul karena kita tahu bahwa kita gak punya waktu sebanyak itu. Freelance gak hidup dengan tekanan itu. Dia punya waktu yang sangat panjang, sehingga dia tidak merasa perlu untuk segera melakukan sesuatu. Dalam pikirannya, kalau gak sekarang, ya nanti juga bisa. Dan ini bukan cuma asumsi.
dia benar-benar menjalani hidup seperti itu. Contohnya waktu dia menunda membunuh Qual, karena segelnya belum sepenuhnya lepas. Baru ketika segelnya mulai melemah, dia akhirnya bergerak. Gue bisa kasih analogi biar makin gampang. Bayangin, lu lagi libur panjang dari hari Rabu, tapi Senin depan ada tugas yang harus dikumpulin. Lu tahu itu penting, tapi karena merasa punya banyak waktu, lu akhirnya ngerjainnya mepet banget di hari Minggu malam. Kenapa? Karena lu pikir masih ada waktu. Sama kayak Frieren, waktu dia milih tidur daripada melihat matahari terbit bareng Himmel dan kawan-kawan, dia nggak merasa momen itu penting. Buat dia, nanti juga bisa lihat lagi. Tapi lihat ekspresi teman-temannya, mereka kecewa. Mereka sadar bahwa Frieren belum memahami pentingnya momen sosial seperti itu. Tapi mereka juga tahu, Frieren bukan manusia. Dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan, ya cuma diam. Salah satu hal paling manusiawi yang kita miliki adalah kesadaran bahwa kita akan mati. Dan meskipun hal ini sering menjadi sumber ketakutan, sebenarnya justru karena kita tahu hidup ini terbatas, kita jadi menghargai koneksi hubungan dengan orang lain. Kita lebih mudah bilang, aku kangen, aku cinta kamu, atau maaf ya, karena kita sadar, bisa jadi besok kita gak sempet ngomong itu lagi. Ada urgensi yang terus menekan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Bahkan, momen-momen kecil kayak ngobrol sore, duduk bareng di angkot, atau sekedar lihat orang tersenyum, bisa terasa bermakna karena kita tahu semua itu tidak akan bertahan selamanya. Tapi bayangkan, kalau kamu hidup ratusan tahun, semua orang di sekitarmu lahir dan mati, sementara kamu tetap berdiri di titik yang sama. Seiring waktu, kamu akan terbiasa untuk kehilangan, terbiasa melihat orang datang dan pergi. Perlahan kamu akan mulai menjaga jarak. Bukan karena kamu gak peduli, tapi karena kamu tahu, cepat atau lambat, semua orang itu akan pergi juga. Inilah yang terjadi pada Frieren. Sebagai elf yang bisa hidup ribuan tahun, Frieren tidak punya tekanan waktu seperti manusia. Buat dia, 10 tahun terasa seperti seminggu. Dia tidak merasakan kebutuhan untuk mengenal seseorang secara mendalam dengan segera, karena menurutnya selalu ada waktu nanti. Tapi disitulah tragedinya. Ketika Himmel meninggal, baru dia sadar selama ini dia tidak benar-benar mengenalnya. Secara menyesal, dia berkata, gue bahkan gak tahu warna favoritnya. Kalimat itu sederhana, tapi penuh penyesalan. Frieren yang bertualang bersama Himmel selama 10 tahun tidak tahu warna favorit sahabatnya. Itu bukan karena dia membenci Himmel, justru sebaliknya. Dia sangat menghormatinya, tapi rasa hormat itu tidak pernah ia ubah menjadi tindakan. Dia tidak pernah merasa butuh untuk mengenalnya lebih dekat. Karena baginya, waktu selalu ada. Hari ini tidak penting, karena masih ada besok. Dan karena besok itu terasa tak terbatas, dia kehilangan makna dari hari ini. Disinilah kita, manusia, berbeda. Kita mencintai karena kita tahu waktu akan merenggut segalanya. Kita saling meminta maaf karena kita tahu tidak semua orang akan tetap ada untuk mendengar permintaan maaf itu nanti. Kematian yang kita takuti justru menciptakan kedalaman dalam hubungan kita. Dan Frieren walaupun punya waktu yang tidak terbatas, justru terjebak dalam jarak emosional. Ia hidup lama, tapi tak pernah benar-benar hidup bersama siapapun. Hingga akhirnya menangis di hadapan kuburan Himmel. Udah segitu aja dulu, dadah.